Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita mau memuji Allah kita yang ajaib dan luar biasa. Kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan. Mari kita siapkan hati dengan lebih sungguh lagi untuk menghadap Tuhan Yesus Kristus. Haleluya Yesus. Yesus kau sungguh baik Tuhan. Ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agukan selamanya. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu.
saat ini Bapa, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Roh Engkau boleh hadir dalam ibadah kami, dan kiranya Tuhan hanya nama-Mu saja yang kami tinggikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Kami siap mau memulai ibadah kami pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Seluruh jemaat tetap tinggal bagi berdiri. Rindu untuk memuliakan nama Tuhan. Rindu untuk mengagungkan Dia Raja di atas segalanya. Sebab kita adalah umat pilihan Dia. Mengagungkan Dia Allah yang dahsyat dan luar biasa. Mari kita semua umat pilihan Dia. Kita semua umat pilihan Allah. Segala panggilannya untuk menggenapi firman-Nya sekarang waktunya. Untuk berdiri bagi bangsa ini, bagi umat berdamai dalam Tuhan. Mari kita semua umat pilihan Allah. Segala panggilannya untuk menggenapi firman-Nya sekarang waktunya. Untuk berdiri bagi bangsa ini, bagi umat pemenang. Tuhan lagi nyatakan kemuliaan-Nya. Tuhan lagi nyatakan kebenaran-Nya. Sampai setiap lutut berteduh kembali dan mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Umat pilihan Allah, segala panggilannya untuk menggenapi firman-Nya sekarang waktunya. Berdiri bagi bangsa ini, umat pemenang. Tuhan lagi nyatakan kemuliaan-Nya. Sampai setiap lutut berteduh kembali dan mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Tuhan
Boleh silakan duduk. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami mau merenungkan setiap kebaikan-Mu Tuhan. Setiap kasih-Mu Bapa di dalam hidup kami. Kau mengorbankan darah-Mu Tuhan. Kau mengorbankan jiwa-Mu Tuhan untuk menebus kami umat yang berdosa. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Kami tak dapat membalas kebaikan-Mu Tuhan yang dahsyat. Haleluya, haleluya.
kasih-Mu Bapa, Tuhan yang Kau berikan bagiku. Yesus dalammu terlalu mahal, darahmu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. kasih buat semua pengampunan yang Tuhan beri bagi kami. Hebatnya Tuhan, Engkau melupakan segala yang ada di belakang kami, Tuhan. Bahkan setiap salah kami Engkau tidak mengingat-ingat. Engkau cuma sebatas ucapan bibir kami, Tuhan. Sejauh kami memanggil Engkau Abah, maka Engkau melihat. Sebatas kami mengaku kesalahan kami, maka Engkau mengampuni kami, Tuhan. Pengampunan yang Engkau kerjakan di Kalvari bekerja terus dalam kami setiap waktu, Tuhan, supaya kami terus layak di hadapan Allah, menjadi anak-anak tertebusan Tuhan. Kami banyak salah di hadapan Tuhan, tapi tidak ada kasih yang lebih besar dan kasih Tuhan yang mengampuni kami. Beritakan firman-Mu hari ini, Tuhan. Kami mau jadikan hati kami landasan firman-Mu, Tuhan, jadi hati terbaik supaya kami menghidupi firman-Mu dan kami hidup di dalam firman-Mu. Kami sudah berdoa dan kami terima kebenaran Tuhan ini dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan semua yang akan diberkati Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin. Puji pujian buat Tuhan. Para pelayan Tuhan sudah ambil tempat di bawah. Selamat pagi menjelang siang, selamat kita bertemu dan diberkati Tuhan. Tidak berlama-lama, saya mengajak saudara untuk membuka firman Tuhan dan kita membaca kitab Ibrani pasal 10 ayat 38 dan 39. Ibrani pasal 10 ayat 38 dan 39.
saudara masih lama membuka di Alkitab saudara, saudara bisa mengikuti di depan. Yang sebelah kiri saya error, saudara. Ya, ini tanda-tanda kita mau pakai LCD di depan, di belakang. Haleluya. Oke, saya baca, perhatikan dengan baik. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Tahan dulu. Saudara perhatikan, kataku di sana itu bukan menunjuk kepada manusia biasa, tapi kepada siapa? Kepada Tuhan, kepada Allah. Orangnya Tuhan yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Ayat 39. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. 38. Ini ayat bagi saya ayat ngeri, saudara. Tingkat kengeriannya di mana, saudara? Perhatikan ayat ini. Orangku yang benar akan hidup oleh iman. Tapi ini bagian B ini bilang, apabila ia. Nah, ia ini harus dipersoalkan. Apa persoalannya? Ia di sini adalah orangku yang sudah dibenarkan. Jadi ini boleh dibilang adalah orang Kristen, orang percaya, orang yang telah dibenarkan. Minggu lalu atau 2 minggu lalu saya bicara di tempat ini dan menyinggung satu istilah, yaitu pengudusan. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus. Ingat ayat pokoknya. Saya bilang orang kudus harus takut Tuhan. Orang tidak takut Tuhan bukan orang kudus. Tapi bagaimana orang bisa kudus? Dia tidak bisa kudus dengan dirinya sendiri, caranya sendiri, gaya hidupnya lalu menguduskan dia, kebaikan tidak. Tapi dia jadi kudus itu karena ada pengorbanan Tuhan di Kalvari yang hari ini kita merayakan. Nah itu sama, karena pengudusan adalah salah satu tiang keselamatan dari 8 tiang keselamatan. Nah hari ini saya mau bicara satu bagian tiang yang lain tentang benar, orang benar atau pembenaran. Nah Bapak Ibu sudah dengar baik. Pembenaran terjadi dalam hidup orang Kristen, orang percaya atau orang tersebut. Itu bukan karena upaya sendiri, kebaikannya sendiri, tapi dia itu dibenarkan dalam keadaan tidak benar, sekonyong-konyong Tuhan benarkan dia. Dan dikerjakan di mana? Di Golgota. Nah, orang yang ditebus mengalami penebusan itu, bagian dia bilang, apabila ia mundur. Perhatikan ini. Jadi kalau sampai di sini, orang GPDI, orang Pentakosta tidak menganut paham sekali selamat tak selamat. Ya toh? Karena sudah mengalami pembenaran loh. Sudah mengalami kematian Tuhan. Tapi kalau dia mundur, apa kita bilang? Tuhan tidak berkenan kepadanya. Tadi pagi di sisi pertama saya bilang, mudah-mudahan kata tidak berkenan itu tidak mengizinkan, bukan berarti dia tidak diizinkan Tuhan masuk neraka. Bukan membawa dia kepada neraka. Mungkin ada hal yang lain. Oke, kita pernah. Tapi saya percaya kalau seseorang sudah tidak berkenan di dalam Tuhan, sudah tidak berkenan di mata Tuhan, itu udah celaka 13 buat hidup. Itu sudah kiamat. Itu sudah neraka dalam hidupnya. Orang kalau sudah gak diperkenankan Tuhan, Tuhan udah gak berkenan kepada dia, sudah selesai hidup orang itu. Amin. Nah, mari kita belajar hari ini tentang gini. Orang benar itu akan hidup oleh iman apabila dia mengundurkan diri. Loh, jadi pertanyaan, apa bisa orang yang benar itu bisa mundur diri? Nah, kalau kita lihat ayat ini, saya suka begini khotbahnya. Orang benar bisa mundur. Sementara orang benar itu dikatakan Alkitab akan hidup oleh iman. Imanlah yang bikin hidup orang Jadi orang benar bisa mati kalau apa? Kalau apa? Kalau tidak ada iman. Jadi imanlah yang menghidupkan orang benar. Tuhan telah menyelesaikan tugasnya di Kalvari, di Golgota. Dia curahkan darahnya, dia tebus kita dengan harga yang tidak dapat dinilai. Bukan dengan barang fana kita ditebus, bukan dengan emas dan perak kita ditebus, tapi oleh darah Yesus yang harganya nggak bisa terbayarkan, ternilai. Dan hari ini kita masuk di dalam pembayaran itu sebagai orang diselamatkan. Amin. Tugas dia selesai di Kalvari, di Golgota. Tugas kita apa? Supaya kita orang benar hidup, maka kita harus berpersoalan, berperkara dengan yang namanya IMAN. Haleluya.
Kenapa? Jadi saya simpulkan orang-orang yang kemudian mundur dari Tuhan, padahal telah membayar dia dengan harga yang mahal, itu hanya karena persoalan iman yang dia tidak hidupi dalam hidup dia. Lihat, orang benar hidup oleh iman. Orang benar hidup oleh iman. Orang benar gak bisa hidup tanpa iman. Orang benar pasti hidup dengan iman. Dan hanya iman yang bisa bikin hidup orang benar. Maka dari itu, siasat Tuhan adalah begini. Bagaimana orang Kristen yang telah dibenarkan tidak bisa mundur? Gimana dia supaya ini orang Kristen satu ini nggak bisa mundur, saudara? Maka dia harus menjaga imannya. Kegagalan tidak memelihara iman, efeknya bukan hanya kita nggak diberkati, bukan. Tapi waktu kita gagal mempersoalkan iman di hidup kita, kita sedang tidak menghargai Tuhan dengan pengorbanannya yang mahal. Lihat hubungannya, keterkaitannya ini. Keterkaitannya sungguh kepada keselamatan. Kalau kita nggak mempersoalkan iman hidup dalam kita, kita sedang menghina pengorbanan Tuhan. Amin. Maka dari itu kita mau belajar bagaimana kita hidup oleh iman. Ini khotbah nggak berat. Karena semua firman yang saya kasih tahu sudah jadi hafalan saudara. Di Alkitab cuma satu rahasia orang Kristen keterkaitannya dengan iman. Roma 10 ayat 17. Dan tidak ada yang lain. Keluarin itu ayat ini. Oke. Saya ulang titik berat pemahaman yang harus kita taruh hari ini adalah begini. Kalau saya tidak berperkara dengan iman yang harus menghidupi saya sebagai benar, maka saya itu menghina pengorbanan Tuhan. Perhatikan, hanya ini. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh. Tidak ada yang lain yang Alkitab bilang iman itu dapat dimunculkan selain dari mendengar firman. Haleluya. Tidak ada yang lain. Kalau engkau bisa jaga rawat tubuhmu, saudara. Wah, saya itu orang yang paling fokus dengan menjaga tubuh, saudara. Ya, sampai beli ya semi gym di luar buat ini, nggak ada dulu push up dan sebagainya. Lalu kemudian tubuhmu jadi bagus seimbang dengan pertumbuhan iman, nonsen. Engkau nggak karena makannya banyak, kalau imanmu juga jadi banyak, enggak. Iman nggak ada hubungan dengan apapun. Iman hanya berhubungan dengan yang namanya firman. Dan hebatnya Alkitab bilang firman yang menimbulkan iman adalah firman yang firman yang betul. Alkitab nggak salahkan kalau kita baca Alkitab, tapi iman yang timbulkan firman yang menimbulkan iman adalah firman yang didengar. Makanya saudara nggak cukup baca firman, saudara harus mendengar firman. Dengerin tuh firman. Kenapa? Karena firman ini perlu dibedah. Firman ini perlu diselidiki, perlu diuji, perlu diambil kebenarannya untuk dipaparkan. Bersukacitalah saudara kalau punya gembala yang bisa membedah firman supaya jemaatnya mengerti. Kalau mengerti kurang cukup. Harus apa? Mengerti. Orang baru mengertinya anak-anak. Karena kadang-kadang kalau sebelum mengerti dia biasa-biasa saja. Saudara perlu gereja yang hamba Tuhannya bukan ngisi firman kesaksian. Saya dari Amerika ya, naik pesawat itu 8 jam. Sudah setengah jam dia cuma cerita di pesawat. Saya lihat pramugarinya, belahannya dari bawah sampai dia dada. Saya lihat dari atas pesawat dulu. Firman tuh harus dibedah. Kenapa? Karena ini untuk apa? Menimbulkan. Saya berharap ada yang bertahan di Obaja karena saudara suka di sini ada pembedahan firman untuk menimbulkan iman. Bukan karena pendetamu ganteng, enggak. Saya nggak merasa begitu sekali. Ada. Saya kan 11-12 sama Rano Karno dulu. Oke, cuma beda rambut. Halo. Cintailah firman. Cari gereja yang mengulas firman untuk Anda mengerti. Karena dari situ firman itu
menimbulkan iman. Sederhana kok. Waktu imanmu timbul, engkau dapat mempertahankan kehidupan pembenaran yang Tuhan kerjakan dalam kita. Engkau tidak bakal mundur. Coba kita pindah ke satu pembacaan. Roma 10 ayat 8 dan 9. Masih Roma 10 kan? Oke, kita mundur 9 ayat ke belakang. Perhatikan baik-baik ini. Ini menyangkut iman timbul dari mendengar firman. Perhatikan ini. Tetapi apakah katanya? Ini katanya. Perhatikan. Firman itu dekat kepadamu. Firman gak jauh. Firman itu dekat. Yakni di dalam mana? Mulutmu dan di dalam hatimu. Dan apa itu? Itulah firman iman. Itulah firman yang menimbulkan iman. Yang kami. Haleluya. Jadi itu firman harus diberitakan. Kalau ada pemberita firman, maka yang lain adalah menjadi pendengar. Karena ada yang memberitakan, yang lain menjadi pendengar. Firman itu harus diberitakan, harus disampaikan. Firman apa itu namanya? Firman iman. Sudah lihat 3 kali baca Alkitab sampai selesai? Saya tepuk tangan buat saudara. Lalu engkau bilang, aku sudah 10 kali bolak-balik baca Alkitab, aku gak perlu dengan khotbah, dengan penguraian, dengan pemberitaan. Saudara, engkau harus rajin ibadah. Makanya alat ukur orang yang mau imannya bertumbuh itu takut kalau nggak ibadah hari Minggu. Apapun konsekuensinya, enggak, aku harus ibadah hari Minggu. Memang sukar orang bilang amin, karena memang konsekuensi Minggu itu banyak liburnya. Haleluya. Amin. Jadi apa? Firman iman. Perhatikan. Firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Kenapa ini yang menjaga kita sebagai orang yang dibenarkan Tuhan supaya kita nggak mundur? Ini iman ini. Firman iman yang telah berubah dalam kita menjadi sangat dekat. Saudara dengar ya. Waktu saudara dengar khotbah, mendengar pemberitaan, mendengar ulasan firman, pendetanya boleh berhenti setelah 30 menit dia khotbah, setelah 1 jam dia khotbah, ataupun setelah dia lelah berkhotbah. Karena pendeta khotbah sampai lelah baru dia selesai. Saudara pulang, pendeta boleh berhenti. Tapi saya beritahu saudara, firman gak pernah berhenti. Karena firman itu pindah dari sebuah catatan, sebuah tulisan menjadi remah dalam hati kita. Amen. Haleluya. Lalu kita mengaplikasikan dalam hidup melalui perkataan-perkataan kita. Kita boleh berhenti dengan khotbah, tapi di luar gereja ini engkau datang, engkau ada di perusahaanmu, di usahamu, di bisnismu, kata-katamu kata-kata firman. Haleluya. Reaksi-reaksimu kenapa? Karena engkau telah diisi firman. Saya beritahu saudara, kalau orang penuh firman, dia tidak mudah sakit hati. Hello yang sakit hati. Dia nggak mudah hancur hanya karena dihina. Saya beritahu, orang itu nggak mudah kecewa. Orang tuh nggak mudah kecewa kalau firmannya lebih dominan dalam dia. Coba kalau firmannya menipis, maka dia pun ikut tipis telinganya. Semuanya. Dia ikut sakit hati. Coba kalau firman ada. Kalau kita dihina, kita ingat firman Allah. Kasihilah musuh. Apalagi suami. Apalagi istri. Apalagi anak. Amin. Dia gak punya pikiran yang macam-macam. Kenapa? Karena firman yang dominan dalam diri dia. Amin. Dia gak mengerti. Apa sih tujuan Tuhan aku jadi diuji seperti ini? Tapi yang bikin dia kuat ini. Aku tahu kalau firmanku hidup dalam aku. Itu yang aja yang aku pegang. Pasti dia akan beres. Lewatin semua itu dengan beres. Dengan selesai. Tantangan demi tantangan. Persoalan demi persoalan. Amin. Haleluya. Karena gini saudara. Ada satu, apa itu namanya, pasal tunggal. Dia bilang begini. Apa yang di pikiran kita akan menjadi, atau hati kita akan menjadi apa? Ucapan kita. Benar gak? Apa
Apa yang menjadi ucapan kita akan menjadi apa? Perbuatan kita. Benar? Apa yang kemudian jadi perbuatan kita berkembang menjadi apa? Karakter kita. Oh, apa yang jadi karakter kita? Itulah kehidupan kita. Jadi hidup kita ini kalau kita tarik ke belakang, dimulai dari mana? Dimulai dari hati dan pikiran kita. Waktu kita bicara hati, kita nggak bisa tinggalkan pikiran. Alkitab bilang, hendaklah dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan seperti yang ada dalam Kristus Yesus. Jadi orang kalau pakai hati itu sama dengan pakai pikiran. Sorry ya bro, itu tadi saya kasar. Itu sebenarnya cuma mulut saya, tapi hati saya enggak. Pantowo. Kalau enggak pantowo, dia putar balik. Halo. Aku tuh ya sebenarnya enggak ada niat apa-apa. Karena hati saya tulus. Mulut saya aja yang tadi hancurin saya hidup saudara. Bayangin saudara. Entah tahu itu kata-kata keluar dari sumber mana kalau hatinya berbeda dengan kata-katanya. Alkitab bilang satu mata air yang sama akan membuihkan air yang keluar dari mata air itu. Dan tidak mungkin tidak. Jaga hati kita. Jaga pikiran kita. Caranya apa? Firman yang harus kita hidupi. Amin. Haleluya. Kalau engkau hidup dikuasai firman, yang tadi orang benar tidak mungkin mundur. Karena iman itu yang hidupin dia. Iman dari mana? Iman dari firman iman ini. Itulah firman apa? Firman iman. Haleluya. Saudara hargai setiap hari Minggu. Karena setiap hari Minggu engkau dicas dengan firman iman. Dicas dengan firman iman. Dicas dengan firman iman. Hidup saudara pasti berubah. Jadi gini ya. Tuhan tuh gak peduli dengan aksesoris kita. Kalau saya petantang-petenteng di depan saudara, kalau saya punya gelar S2, Tuhan nggak pernah ngeliat itu. Tuh. Tuhan nggak pernah menghargai aku lebih besar dari saudara karena saya pendeta saudara jemaat, bukan. Tapi sebuah perbedaan penghargaan Tuhan terhadap saya dan saudara terlihat dari mana? Sehebat apa kita mempergunakan iman itu. Firman itu mempengaruhi iman kita untuk menjadi kokoh dan bertahan, tidak mundur dalam Tuhan. Haleluya. Meninggalkan Tuhan bukan meninggalkan gereja. Mundur dari Tuhan bukan mundur dari gereja. Banyak orang ada di gereja, tapi sebenarnya dia sedang mundur dari Tuhan. Jangan mencari orang-orang terhilang di luar gereja ini dan diajak masuk gereja. Karena di gereja sendiri ada banyak orang yang sedang terhilang dalam gereja. Yang hanya ada di sini karena tugas dan pelayanannya. Tapi sebenarnya tanya dalam diri dia, apakah firman dan imanmu iman dan firman sedang mendominasi hidup saudara? Dia selesai pelayanan, turun dari mimbar ini, tapi kehidupannya di sana. Tanya siapa dia? Pendeta. Saya beritahu saudara, kalau saya lebih banyak bicara di sini, bukan berarti saya lebih dihargai Tuhan. Tapi saya beritahu, hanya orang-orang yang memungkinkan firman itu mendominasi hidup saudara. Itulah yang dihargai Tuhan. Karena ada ketakutan Tuhan untuk orang-orang mundur. Bagian Tuhan sudah kerjakan di Kalvari. Kita nggak menghargai pengorbanan Tuhan dan kebenaran yang dia kerjakan dalam hidup kita. Dengan kita mengabaikan setiap firman yang kita dengar setiap waktu. Coba lihat, mungkin saudara di sini ada yang bisa tangkap dengan maksud saya. Betapa besar hubungan itu, hubungan menghargai firman dengan menghargai keselamatan yang Tuhan beri kepada kita. Ya? Kita pindah baca, tahan di situ. Lukas pasal 17 ayat 5-6. Lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan. Murid Yesus ada berapa, saudara? Murid Yesus ada berapa? Ulang, murid Yesus ada berapa? Waktu saya CCA Alkitab dulu, saya waktu sekolah minggu juara satu kecamatan kok CCA, saudara. Remaja, nggak ada yang ngalahin saya sekecamatan Tonsea, saudara. Saya libas habis. Mau pertanyaan Pitom Ramsis, mau pertanyaan Mesir dibangun sama siapa? Hafal kita. Hidup cuma baca Alkitab dari kecil.
Makanya nggak salah kita jadi pendeta, saudara. Lalu satu kali di CCA ditanya begini, anak-anak, berapakah murid Tuhan Yesus? Ini perebutan soal ini, saudara. Teman saya kan 3 orang. 12 masih nambah tumbuh. 12. Tahu nggak, saya ambil pilihan lain. Saya bilang, banyak 100. Murid Tuhan banyak. Yang 12 siapa? Yang 12 siapa? Ya. Siapa yang nanya ini? Rasul. Siapa yang nanya ini? Orang pilihan. Siapa yang nanya ini? Hamba Tuhan. Siapa yang nanya ini? Yang hidup dengan Tuhan setiap hari. Bangun lihat Tuhan, tidur lihat Tuhan, makan sama Tuhan. Rasul-rasul. Tanya Tuhan apa? Tuhan, tambahkan iman kami. Ini bukan murid biasa yang minta iman. Siapa yang minta? Siapa yang minta? Ayat 6. Jawab Tuhan. Kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji mangga, pernah diukur nggak berapa kali lipat biji sawi sama biji mangga? Karena tergantung mangganya mangga apa dulu. Kita mangga kue ini lebih besar lagi kan? Kamu dapat berkata kepada pohon ara ini apa? Terbantulah, pindahlah, tertanamlah di laut dan dia akan taat kepadamu. Dengar. Iman itu bukan persoalan apakah engkau besar atau kecil, ditambah atau nggak nambah. Apakah Tuhan nggak, oh emang kecil imanmu, aku tambah ya? Loh, hey. Waktu Tuhan jawab persoalan membutuhkan iman, apa yang Tuhan jawab coba? Yuk kita belajar. Apa yang Tuhan jawab untuk orang minta iman? Mungkin saudara, kalau pagi Tuhan, jadikan aku orang beriman. Sudah, Tuhan tambahkan iman kami. For apa? Tuhan, biar saya kuat. Emang betul. Tuh, coba kalau kita minta iman, apa Tuhan punya jawaban? Kalau kamu punya iman sebesar biji sawi, iman nggak perlu besar. Tuhan kasih tahu, iman nggak perlu besar. Tapi iman tuh perlu apa? Perlu apa? Iman, baca dong. Iman perlu apa? Iman perlu apa? Dipraktekkan. Bilang sama tuh gunung. Karena gunung itu pasti tunduk sekalipun iman kamu hanya sebesar biji sawi. Persoalannya kita punya iman sama dengan gunung, tapi kita nggak pernah berkata sama biji sawi, pindah. Ngerti nggak saya punya maksud? Hey, kita balik. Kita kadang minta iman sebesar gunung, tapi masalah biji sawi engkau nggak bisa kalahkan. Persoalan kita orang Kristen dalam menghargai pengorbanan Tuhan, praktekkan iman saudara. Bukan hanya ditambah-tambah, baca Alkitab siang dan malam, tapi engkau nggak ada praktek hidup dari iman yang kau baca atau engkau dengar dari firman Tuhan. Berapa lama kau jadi orang Kristen? Hey, berapa tahun kau jadi orang Kristen? Mana praktek iman yang Tuhan tuntut untuk engkau menghargai kebenaran atau pembenaran yang Tuhan kerjakan dalam kita? Iman Tuhan dikerjakan. Haleluya, haleluya. Jangan cuma negatif, pikiran perasaan negatif doang, saudara. Perkataan iman saudara diperlukan. Kalau saudara memperkatakan iman yang benar tentang usahamu diberikan Tuhan. Saya percaya begitu. Alkitab aja bilang, ini dunia jadi oleh firman, oleh perkataan. Apa yang kau katakan mesti jadi. Tapi jangan begitu jadi ukuran saudara. Engkau aja gak perkenan kepada Tuhan. Main perkataan sana, perkataan ini. Enggak, saudara. Tapi saya beritahu, apa yang lahir dari iman saudara akan terjadi. Haleluya. Amin. Satu waktu Tuhan kasih cerita begini. Ada seorang penabur yang pergi untuk menabur benih. Lalu dia berjalan, lalu benih yang pertama itu, lalu benih ada yang jatuh di pinggir jalan. Lalu kemudian ada benih lagi yang jatuh di mana? Guru sekolah minggu cepat jawab. Jatuh di mana? Salah. Lalu jatuh di mana? Lama sejak. Jatuh di mana? Tempat yang berbatu. Lalu kemudian tadi semak belukar. Lalu terakhir di mana? Tempat yang baik. Tanah keras, pinggir jalan, berbatu, bersemak duri, tanah yang baik. Lepas beberapa waktu, murid-murid bilang sama Tuhan, ini sudah lewat waktunya. Apakah besoknya, lusanya, atau sudah lewat? Guru pernah cerita loh tentang benih yang jatuh di pinggir jalan, lalu
di tempat berbatu, semak duri, tanah baik. Guru, itu apa maksudnya guru? Tuhan bilang, dengar baik. Benih itu bicara firman. Dan tempat di mana benih itu jatuh, itulah hati manusia. Baca Alkitabnya bilang gitu. Benih yang saya tanya, benih yang jatuh di pinggir jalan sama yang jatuh di tanah yang baik, sama atau tidak? Sama atau tidak? Saya ya bukan petani, saudara. Saya kalau makan jeruk, kalau jeruknya enak, saya taruh bijinya. Saya makan apa kemarin? Makan buah serikaya merah, saya taruh. Main saya tanam, saudara. Petani yang baik bukan begitu. Petani yang baik ini, bijinya diuji. Dia cari bibit yang unggul. Direndam dulu. Lalu kemudian saya makan semangka golden, dikasih sama jemaat. Saya taruh bijinya. Saya pakai tisu. Saya taruh, saya rendam dulu. Nanti besok tisu saya buka. Nanti saya rendam mana yang timbul itu bibit terbaik, mana yang tenggelam itu enggak. Tapi saya nunggunya sampai 3 bulan. Lupa, akhirnya dia berlumut, saudara. Padahal cuma 3 hari, saudara. Karena aku bukan petani yang baik. Saya tahu waktu Yesus bilang seorang penabur itu bibitnya adalah bibit berkualitas. Amin. Haleluya. Waktu dia bawah yang jatuh sama. Benihnya sama, tempatnya berbeda. Apa itu? Orang kemudian berbeda bukan karena firmannya, tapi karena hatinya. Ada orang terlalu lama di gereja, hatinya keras. Ada orang yang berbatu. Aduh, itu benih dah jatuh. Dia berkeluar akar, tapi nggak bisa merapat jauh. Ada batu di dalamnya. Dia nggak bisa merapat menguatkan dirinya. Ada panas terik lewat, matahari lewat. Dia nggak tahan sama panas terik. Layu. Kenapa? Karena dia tidak bisa mencapai akar. Akarnya nggak bisa mencapai air. Lalu ada benih yang jatuh di semak duri. Betul, benihnya sampai ke tanah. Dia bagus bertumbuh. Akarnya sampai ke dalam karena nggak ada batu. Tapi persoalannya waktu dia mau keluar, ada apa? Alkitab bilang ada semak duri di atasnya. Dia nggak bisa terobos. Alkitab bilang semak duri itu artinya kekhawatiran dunia ini yang bikin firman ada tumbuh. Saya putar radio, saya dengar khotbah. Jangan kamu khawatir tentang apapun juga. Tentang makanmu, minummu, pakaianmu. Dia jelaskan gini. Waktu engkau khawatir tentang itu, engkau sedang tidak menghargai Tuhan. Karena dia bilang, itu yang dicari bangsa-bangsa yang kenal Tuhan. Kalau engkau khawatir sama seperti bangsa kenal Tuhan, waktu orang khawatir, engkau sedang merendahkan dirimu sederajat dengan yang tak kenal Tuhan. Kalau engkau tahu Tuhan itu Jehovah Rafa penyembuh, maka engkau tidak perlu khawatir waktu engkau sakit. Amin. Kalau engkau tahu bahwa Tuhan itu penyedia Jehovah Jireh yang menyediakan kebutuhan saudara, engkau nggak perlu takut masa depan saudara. Kenapa waktu engkau khawatir engkau akan memposisikan diri sama dengan orang dunia? Haleluya. Saya baca artikel baru tadi malam. Saya belajar khotbah sampai jam 1 malam. Belum mendapat finalnya. Saya bangun pagi lagi, saya belajar lagi. Bukan ini yang pokok, tapi ini yang kemudian menguat di pagi hari. Saya sudah berbicara tentang masalah kekhawatiran. Saya baca artikel yang begini. 12% dari penelitian, satu penelitian apa namanya saya lupa. 12% orang itu khawatir atau ketakutannya kepada masa lalunya. Kalau dia pernah mengalami masa lalu yang ribet, yang susah, yang menyakitkan, dia takut kejadian lagi di masa besok. Dia takut, itu menghantui. Tapi ada persentase orang yang paling besar orang itu takut apa? 47, hampir 50% rata-rata orang itu takut apa? Takut apa saudara? Takut apa? Takut sesuatu yang belum terjadi. Dia masih ada beras, tapi dia takut. Ntar besok aku gak makan. Belum terjadi, dia takut. Takut yang gak boleh, yang gak mau terjadi kalau dia takut. Gimana kita gak dipukul-pukul udah berdarah-darah, saudara? Halo? Kita gak dipukul berdarah. Ada orang takut miskin, malah kita bergelimang harta. Ada orang takut, suaminya gak pulang, dia masih pulang-pulang. Ada ketakutan, saudara. Takut dengan sesuatu yang belum terjadi. Dan dominan orang ada di situ. Tapi saya percaya kalau kau punya firman di hati saudara, itulah yang akan memberikan kau kekuatan baru. Bisa bilang amin?
Haleluya. Itu yang menguatkan saudara. Maka tidak ada yang dapat mengintimidasi saudara kalau engkau penuh firman hidup saudara. Haleluya. Nggak ada yang bikin kau takut kalau firman ada di saudara. Makanya kau lebih banyak menghabiskan waktu dengan memikirkan ketakutan daripada memikirkan posisimu benar menyembah Tuhan yang sudah menyelamatkan hidup saudara, membenarkan kau dengan darahnya yang mahal. Adakah orang yang bisa memaksimalkan doanya dengan kekhawatiran dan ketakutan? Alkitab bilang, jadilah tenang dan engkau dapat berdoa. Tuhan hanya butuh tenang, engkau bisa maksimal berdoa. Apalagi engkau sudah hancur hati saudara. Rata-rata orang gitu nangis minta diri, sayang diri. Allah butuh dia disembah dengan hati yang murni. Amin. Haleluya. Haleluya. Yang terakhir. Ibrani 11 ayat 1. Nggak ada banyak ayat-ayat hebat ini saudara, yang saudara sudah tahu. Ibrani 11 ayat 1. Perhatikan kalimat ini. Iman adalah dasar. Iman adalah apa? Pondasi. Dari segala apapun, segala sesuatu apapun, iman harus jadi apa? Dasar. Dari yang kita harapkan. Benar kan? Apa Tuhan menghambat harapan-harapan saudara? Enggak. Silakan berharap. Tapi apapun yang kau harapkan, apapun ini, iman harus jadi dasar. Kedua, iman adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ini gak masuk akal. Tapi ini rahasia Allah untuk orang-orang yang dapat menghargai keselamatan. Setiap firman yang kau dengar belum terbukti, engkau harus percaya Tuhan mampu mengerjakan itu. Haleluya. Mana ahli pengadilan? Pak, saya mau lapor. Kenapa? Itu dia bunuh orang, Pak. Oh ya, kamu lihat? Enggak, Pak. Mana ada orang mau lapor? Tapi iman, ketika Tuhan bilang engkau percaya itu, saudara, yang belum terjadi, Tuhan akan mengerjakannya di dalam iman saudara. Engkau sudah membuktikan berkat yang kau dapat dari iman saudara. Yang di atas, iman itu adalah dasar. Dasar, kalau ini sudah hilang, saudara, jangan pernah mimpi ada gedung bertingkat 5, berbintang 5 yang dibangun di atas dasar yang gak teguh. Jangan pernah mimpi kau bisa membangun sebuah kemegahan di luar iman yang harus jadi dasar. Kandang ayam pun kau gak bisa bangun kalau kau gak kalah dalam dasarnya, kalah fondasi. Saya beritahu, imanmu harus kuat dulu, baru apapun yang kamu minta dari yang kamu harap akan terbangun di hidup saudara. Engkau minta keluargamu baik-baik saja, tapi imanmu sudah gak ada, dasarnya gak ada, maka itu yang akan terjadi. Minta iman ini bekerja dominan hidup kita, seluruh pengharapan kita akan terjadi. Ayat 39. Tadi ayat terakhir, ini ayat penutup. Mari main musik. Haleluya, puji Tuhan. Melihat hal ini Bapak Ibu Saudara, pasti akan ada 1-2 orang Kristen yang kemudian mundur melihat hal ini. Tapi ini yang menjadi doa kita di akhir khotbah ini. Perhatikan. Tetapi kita, jadi yang mundur itu mereka. Haleluya. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa. Bilang amin. Kita bukan orang-orang yang mundur dan binasa. Tapi kita, apa kita? Orang-orang yang percaya dan yang beroleh. Tapi kita adalah orang-orang yang beriman dan yang beroleh hidup. Di atas ada orang-orang yang mundur dari imannya lalu binasa. Tapi kita orang-orang yang terus percaya, terus beriman, dan kita memperoleh hidup yang kekal. Bagaimana orang bisa menghina pengorbanan Tuhan dalam hal dia membenarkan kita sebagai orang benar? Hargailah Tuhan dengan jadikan iman saudara, menghidupi saudara sebagai orang beriman. Sebagai orang yang dibenarkan oleh Tuhan. Amin. Orang benar harus hidup oleh iman. Iman menghidupkan orang benar. Itu bagian kita yang jadi persoalan selama kita masih ada di muka bumi. Tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan.
Berapa banyak kali engkau datang gereja beribadah kepada Tuhan? Berapa banyak kali engkau pulang dengan harapan bahwa engkau menjadi orang yang berbeda waktu engkau datang gereja? Ataukah engkau datang dengan tidak ada harapan apa-apa? Yang penting engkau datang duduk di gereja, mendengar pujian, mendengar khotbah, bagus musiknya. Hanya sekedar itukah yang engkau bisa harapkan dari gereja? Atau gereja menjadi tempat hiburan semata? Karena ada pengkhotbah yang bagus di sana. Engkau 10 juta kali dengar firman, tapi engkau gak pernah menghidupinya, percuma. Engkau dengar khotbah yang pendek, tapi itu khotbah engkau hidupi, saudara. Itu yang menghidupkan saudara. Firman gak tergantung kepada siapapun yang berkhotbah dan di gereja mana kau dengar, tapi ada tergantung pada niatmu untuk menghidupi firman itu sebagai bentuk dari iman, saudara. Karena firman menimbulkan iman. Tuhan sudah mati di atas Kalvari buat hidup kita, membayarnya dengan harga yang mahal, dengan darahnya yang lebih besar, lebih mahal daripada emas dan perak. Maukah kau hidup menyenangkan Tuhan dengan imanmu yang semakin hari semakin teguh? Terima kasih Bapa di sorga, Bapa Tuhan. Mari kita makin berdiri. Ku telah mati dan ditinggalkan. Ku telah mati dan tinggalkan. Mari para pelayan berjalan tunjukkan ke depan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia. Semuanya sia-sia Dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbahmu Tuhan. Karena Engkau telah menebus kami, membayar dengan harga yang mahal. Hidup kami harus berkenan di hadapan Tuhan dengan mezbah kemuliaan. Dan inilah kami para pelayan, siap melayani perjamuan. Berkati roti dan anggur ini Tuhan, yang bicara tubuh dan darah-Mu, menjadi sebuah kekuatan kami. Tidak sekedar kami memperingati kematian Tuhan, tapi kami menghidupi iman dalam kami saat kami mendengar firman. Tidak sekedar kami di gereja dan minum anggur dan makan roti ini Tuhan, tapi kami pulang dari gereja ini, kami hidup di dalam iman kami sebagai orang yang dibenarkan Tuhan dalam hidup. Itulah cara menghargai Engkau sedalam-dalamnya dan melakukan mujizat dan perjuangan. Sakit sembuh, lemah dikuatkan. Kekuatan dari Tuhan akan berjalan terus. Layakan kami para pelayan, kami siap melayani dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Tinggalkan
dan cawan. Engkau mengajar kami menghormati pengorbanan Tuhan. Hari ini kami memperingatinya Bapa. Tapi yang kami rindu jauh dari sekedar kami ada dalam perjamuan kudus ini. Biarlah hidup kami terus berkenan di hadapan Tuhan. Supaya kami selalu layak di hadapan-Nya. Kadang kami di gereja cuma sebagai tontonan Tuhan. Tapi kami pulang tidak menghidupi firman. Kami lupa. Sehingga iman kami tidak pernah dominan di hati dan pikiran kami. Kami ingin menghargai pembenaran, pengudusan, menghargai pengorbanan-Mu yang mahal ini Tuhan. Dengan hidup dalam iman kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Layakkan kami menerima ini, yaitu roti dan anggur bicara tubuh dan darah-Mu yang akan memberikan kami kekuatan. Jemaat Tuhan pegang roti dengan tangan kanan dan angkat di hadapan Tuhan. Sebelum kita makan roti ini, dengar firman, yang kuteruskan kepadamu kuterima dari Tuhan, yang pada malam waktunya diserahkan. Yang mengambil roti sesudah itu yang mengucap syukur atasnya, yang memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Mari jemaat Tuhan kita makan dengan percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang lebih mahal dari emas dan perak, kami menikmatinya Tuhan. Glory, 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 besar Engkau Tuhan. Layak Engkau dipuji, layak Engkau dimuliakan. Dan terbalas kasih-Mu yang besar ini dalam kami. Sungguh kami tahu hidup kami itu tanpa pengorbanan-Mu kami bukan siapa-siapa. Persiapkanlah cawan anggur saudara. Sebelum kita minum cawan, kita dengar firman Allah. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan. Lalu katanya, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti tadi dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang kembali. Mari kita minum dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dan darahnya bawa kelepasan dosa, digenapinya Torah sungguh. Terpaku di salib. Ada yang mau minta doa karena persoalan masalah, engkau berdatang ke depan. Terpaku di salib.
Ada yang perlu jamahan hiburan secara khusus dari Tuhan, yang mungkin kau tidak pernah keluhkan di hadapan sesama, bahkan orang yang kau cintai, tapi kau butuh Tuhan yang menjamah hidup saudara. Angkat dosaku dan darahnya bawa kelepasan dosa, digenapinya Torah dan setiap hati yang menerima kebenaran Tuhan mengalami perubahan. Biar kuasa perjamuan ini merasuk kami Tuhan, membasuh kami, mengingatkan kembali kami untuk taat kepada Tuhan yang telah mengorbankan diri dan taat sampai mati di Kalvari. Terima kasih buat pengorbananmu yang tanpa tarah ini Tuhan dalam kehidupan kami. Kami hanya cuma belajar menempatkan diri, berkenan di hadapan Tuhan dengan menunjukkan iman kami yang kami harus hidupi sebagai orang yang telah dibenarkan melalui Kalvari, melalui kayu salib Tuhan. Dan ajar kami untuk berani melakukan ini Tuhan. Terpujilah Tuhan, dan setiap yang terima kebenaran Tuhan ini sudah mengalami berkat dan pemulihan Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya. Amin. Beri pujian buat Tuhan. Puji nama Tuhan, cuma Tuhan kita sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Kini saatnya kita akan memberikan korban persembahan kita. Jemaat Tuhan silakan untuk mempersiapkan persembahannya. Jika sudah, silakan mari kita angkat bersama-sama persembahan kita, dan mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Segala pujian syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan Allah Bapa kami yang di dalam surga, Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang sudah memberkati kami di siang hari ini Tuhan. Tiba saatnya kami rindu untuk memberikan korban persembahan kami. Kiranya Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang memberikan ya Tuhan. Dan biarlah persembahanku ini boleh berkenan di hadapan-Mu Tuhan, berbau harum menyenangkan hati-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap memberi dengan penuh ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
9 Maret ada ibadah tengah minggu jam 7.30 di gereja. Song leader Ibu Ana, persembahan Ibu Erni. Hari Sabtu 11 Maret ada doa puasa seluruh jemaat di gereja jam 7 malam. Worship leader Saudari Rista, doa syafaat Ibu Irma. Hari Minggu 12 Maret ada ibadah pertama jam 8 pagi dan ibadah kedua jam 10 pagi bersamaan dengan sekolah minggu. Song leader ada Ibu Nita, singers Ibu Rose Munte dan Ibu Sinaga, Bapak Munte dan Bapak Sendipa. Musik ada Ibu Nia, JJ, Rafael dan Abner. Cheers ada Rahel, Gray, Lydia dan Nio. Rebana, Esther dan Winda. LCD, Benny, Angga dan Yefta. Pemerhati ibadah 1 keluarga Bapak Maru. Pemerhati ibadah 2 keluarga Bapak Aro dan Bapak Maksi. Persembahan ibadah 1 Ibu Priscilla. Persembahan ibadah 2 Ibu Sisilia, Ibu Desi dan Ibu Lia. Demikian pengumuman dari saya undang Bapak Gembala untuk menutup ibadah kita pada hari ini. Ada yang pertama kali datang hari ini? Boleh lambaikan tangannya saja. Semua stok lama ada? Saudara, habis ini kita mau rapat tingkat jemaat. Jadi saudara jangan pulang dulu. Habis ini akan rapat tingkat jemaat. Yang harusnya rapat atau meeting kita ini yang saya pernah planning ke puncak, cuman kesibukan yang saya tahu juga jemaat alami. Juga saya sebagai sekretaris panitia ulang tahun Tangerang yang baru berakhir hari 28 yang dirayakan hampir seminggu dengan panggung yang nggak pernah berhenti. Kami menghadirkan acara Rakornas, menghadirkan seluruh gubernur dan kepala daerah tingkat 2, tingkat 1 se-Indonesia dan FKUB, dan sudah selesai. Itu yang membuat planning-planning yang lain terbengkalai di tempat ini, tapi tidak memungkinkan, tidak menutup atau membatasi kita tetap harus akan ada rapat demi rapat yang akan kita kerjakan demi kebaikan pelayanan di tempat ini. Karena sekian lama gereja kita belum pernah ada meeting-meeting tertentu, beberapa ibadah telah tidak terlaksana setelah COVID, dan saya pikir istirahatnya sudah cukup. Sampai di sini kita benahi kembali satu persatu. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Bagi sebab itu saudara, kami juga atas nama Gembala dan Jemaat GPD Obaja, kami turut berempati atas peristiwa yang telah mengalami. Di sini ada Nadia yang dulu di sini bisa main bass, hari ini bisa hadir. Ayahnya sama Stefani hari ini nggak bawa pesawat ya, lagi pilotnya lagi libur. Papa mereka baru dipanggil Tuhan hampir seminggu ya, dan kami turut berempati ya, memberkati, dan semua yang Tuhan buat adalah yang terbaik bagi kami semua, bagi kita yang ditinggalkan. Oke, Tuhan berkati kita semua. Saya undang bangkit berdiri yang bawa milik Tuhan, yang mau doakan bisa datang ke depan. Kita nyanyi satu pujian, hanya Engkau Juru Selamatku, ku sembah Kau Allahku.
beri kekuatan kami bertahan dalam setiap persoalan hidup. Menjadi orang yang dibenarkan dan hidup dalam iman kami kepada Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Mampukan kami menjalani ini semua Tuhan. Terus dan tidak pernah berhenti. Karena kami ingin kami apa? Didapati layak di hadapan Tuhan. Dengan hidup oleh iman kami kepadamu. Terima kasih Tuhan sudah memberkati dan membenahi hidup kami hari ini melalui kebenaran-kebenaran Tuhan. Biarkan kami berjalan pulang melangkah meninggalkan gereja ini Tuhan dengan bekal firman yang sudah sampai ke hati kami untuk kami hidupi di luar sana Tuhan. Biar kami terus di hati ini ada gema-gema firman yang tak pernah berhenti untuk menjaga kami tidak mundur dari Tuhan, menjaga kami terus maju di dalam Tuhan dan kekuatan sampai hari-hari kami berakhir, sampai Tuhan datang kembali. Satu hal yang kami ingin dengar dari Tuhan, berbahagialah hambaku yang setia. Sabaslah engkau hamba yang setia. Kami ingin dengar satu waktu di ujung hidup kami Tuhan mempersiapkan surga bagi kami, karena kami tidak pernah mundur dari panggilan Tuhan atas kami. Terima kasih Tuhan. Semua yang ambil bagian melayani diberkati Tuhan. Pelayan mimbar sampai ke depan yang keterima tamu asal Tuhan diberkati. Semua yang berkorban, bertepuk tangan, menyanyi, memuliakan Tuhan diberkati Tuhan. Belum terlambat kami berdoa buat keluarga dari Stefani yang papanya dipanggil Tuhan, tapi kekuatan Tuhan tidak pernah jauh dari keluarga ini. Keluarga ditinggalkan dengan penghiburan yang dari Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, semua yang terbaik bagi kami. Kami jangkau rekan-rekan kami, saudara-saudara kami yang tidak sempat hadir hari ini. Di mana mereka ada Tuhan, ulurkan tangan-Mu, jangkau mereka dengan kasih-Mu. Jamah mereka Tuhan, kalau mereka lemah beri kekuatan, kalau mereka sakit Kau sembuhkan. Kalau mereka bimbang Kau tetapkan iman percaya mereka. Kami pun benar rindu di hari esok kami sama-sama bergandengan tangan beribadah di tempat ini, membelajar firman Allah, menerima benahan-benahan Tuhan dari firman-Mu, supaya kami didapati Tuhan selalu pantas dan layak di hadapan. Kami sudah berdoa, mengucap syukur, akhiri ibadah ini, menyerahkan ke dalam tangan Tuhan langkah pulang kami, jauh dekat jalan kaki berkendaraan. Tuhan pasti sama menolong kami, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akhiri ibadah ini. Dengan iman kami mengangkat tangan kami dan hati kami di hadapan Tuhan. Pulang dan bawalah berkat, anugerah, damai sejahtera, kasih sayang, sukacita, penghiburan, kekuatan, serta urapan yang dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Itu dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai kita yang tetap setia. Dari sekarang, besok, sampai hari Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Mengucap syukur kami sudah bersyukur. Haleluya.